Ra'a al-Aqra' bin Habis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilu waladahu Al-Hasan. Diriwayatkan bahwa sahabat Aqra' bin Habis ini pernah melihat Rasulullah itu mencium cucunya yang bernama Hasan. Kemudian Aqra' ini berkata, "Faqala innali asyaratan minal walad." Saya ini punya anak 10. Ma qabbaltu wahidan minhum. Saya tidak pernah nyium anak saya 10 orang itu. Wah, gawat nih Aqra' bin Habis. Saya punya anak 10, tapi ma qabbaltu wahidan minhum. Tapi saya tidak pernah mencium anak saya yang 10. Faqala alaihi salam, kemudian Nabi menjawab, "Innaman la yarham la yurham." Jadi orang yang enggak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan dapat kasih sayang dari orang lain. Makanya kadang ada anak yang tega kepada orang tuanya, mungkin karena orang tuanya dulu juga kurang perhatian. Wa qala Muawiyah lil Akhnaf bin Qais, "Ma taqulu fil walad?" Muawiyah nanya sama Akhnaf bin Qais, "Apa pendapatmu tentang anak?" Faqala ya Amirul Mukminin, maka sahabat Akhnaf bin Qais menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, simaru qulubina." Anak itu adalah buah hati kami. Wa imadu duhurina, dia yang menegakkan tulang punggung kami. Wa nahnu lahum ardun dalilah. Kami itu sebagai hamparan tanah yang rendah di hadapan anak-anak kami. Wa sama'un dalilah. Kemudian kami juga sebagai langitnya yang menaungi mereka. Wa bihim nasulu ala kulli jalilah. Dengan sebab mereka kami mendapatkan segala keagungan. Karena ngerawat anak itu kan banyak pahalanya. Fa'in dolabu fa'atu fa'atihim. Jadi kalau mereka minta, maka berikanlah. Kalau asal minta, anak itu kasih. Wa'in godobu fa'ardihim. Kalau mereka marah, maka tenangkanlah mereka. Yamnahunaka wuddahum. Niscaya mereka akan cinta kepada kamu. Wa yuhibbuka juhdahum. Maka dia akan senang kepada kamu sekuat tenaga mereka. Wala takun alaihim kuflan thaqilan. Jangan sampai kamu itu membebani terhadap anak-anak kamu. Fayumilu hayataka. Maka mereka akan lari dari kehidupanmu. Wa yawuddu wafataka. Bahkan mereka hanya mengharap kamu tuh kapan yang mati. Karena sudah enggak senang anaknya sama ayahnya. Wa yuhibbuka wa yukrihu qurbaka. Kemudian anaknya nggak mau dekat sama orang tuanya. Ya nggak sedikit kasus anak yang nggak suka orang tuanya, nggak sedikit. Karena apa? Karena didikan anak orang tuanya nggak baik, sikap ke orang tua nggak baik. Jangan melulu menyalahkan anak. Mungkin kita yang keliru. Faqala Muawiyah lillahi anta ya Akhnaf. Wallahi, mungkin demi Allah wahai Ahnaf, laqad ardaitani amman sakhittu alaihi. Jadi wahai Akhnaf, terima kasih sekarang kamu sudah membuat aku ridho kepada anak-anakku yang sebelumnya saya benci. Ya, sebelumnya Muawiyah nih jengkel sama anaknya, tapi mendengar kata mutiara dari Akhnaf bin Qais tadi, akhirnya dia sudah reda. Wa wassilhu bi'atiyatin utmah. Terima kasih kamu sudah memberikan pemberian yang sangat agung. Wa'lam anna aktsarul ulama ala anna ta'atal walidaini wajibatun fi syubhat. Kitab apa? Kitab Mu'idatul Mukminin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ketahuilah banyak sebagian pendapat ulama ala anna ta'atal walid, bahwa taat kepada orang tua itu wajibatun. Hukumnya wajib fi syubhati, tentang perkara subhat. Saking wajibnya ikut ke orang tua itu, perkara subhat pun wajib diikuti. Subhat sih, bukan yang haram. Wa in lam tajib fil haramil mahdi. Jadi kalau yang haram benar-benar haram tidak wajib. Maksudnya suruh minum homer kita yang enggak wajib. Tapi kalau masih sekedar subhat wajib diikuti. Walaysa lil walad ay yusafiru fi mubahin. Jadi enggak boleh seorang anak berpergian dalam perpergian yang mubah. Contoh mau jalan-jalan, atau mau ke Wali 5, mau ke Bromo seumpama, itu enggak boleh illa bi'idnihima, kecuali dapat izin dari orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqu kabiril ikhwah ala shaghirihim ka haqqil walid ala waladihi. Izin follow nggih monggo. Terima kasih nggih.
Jadi kata Nabi apa? Haknya saudara yang paling tua kepada adiknya itu seperti orang tua kepada anaknya. Kitab Mau'izatul Mukminin. Jadi kalau panjenengan sebagai kakak, sampean punya adik, maka panjenengan tuh berposisi seperti orang tuanya. Jadi apalagi orang tuanya sudah nggak ada, yang menggantikan kita sebagai kakak. Jangan malah kakaknya yang ngajak hal-hal yang nggak baik. Kitabul Uzlah wal Mukhalatoh, kitab tentang uzlah itu mengasingkan diri. Apa bahasanya? Introvert. Uzlah itu mengasingkan diri, wal mukhalatoh pergaulan. Ada uzlah, ada mukhalatoh. Uzlah itu bergaul, mukhalatoh itu bergaul, uzlah itu mengasingkan diri, gak mau bertemu orang. Wa i'lamana minas salaf man atharul uzlah li fawaidiha. Jadi ketahuilah banyak ulama salaf itu lebih memilih uzlah, menyendiri. Lebih baik menyendiri daripada ngumpul sama orang. Li fawaidiha, karena banyak juga keutamaan orang yang suka menyendiri itu. Kal muwadhabati 'alal ibadah, seperti kalau kita uzlah mengasingkan diri itu fokus ibadah, bisa fokus ibadah, wal fikri bisa merenung, wa tarbiyatil ilmi bisa fokus belajar ilmu, wa takhallusi min irtikabil manahi, kemudian kita bisa selamat dari perbuatan-perbuatan dosa allati yata'arradul insanu laha, yang mana manusia akan menghadapi dosa-dosa tersebut bil mukhalatati, ketika bergaul dengan orang. Jadi ketika bergaul orang itu kan bawaannya apa? Riya, terus gibah. Gak mungkin gibah sendirian, pasti sama orang. Wasukut anil amri bil ma'ruf, kemudian diam dari perkara buruk, perkara baik. Ada perkara wasukuti anil amri bil ma'ruf, diam dari perintah baik, wa nahyanil munkar, dan tidak melarang kemungkaran. Jadi kalau bergaul. Terus wa musaraqati tab'i al akhlaq, mengasingkan diri dari tetangga tapi gabung di komal. Komal itu apa? Apakah masuk uzlah? Uzlah itu benar-benar sendiri, bukan sampean masih bisa berkomunikasi lewat grup PA yang podo ae, sama-sama bisa gibah di sana. Jadi uzlah itu benar-benar sendiri. Walaupun di kitab ini dulu ditulis belum ada WA, tapi bisa dipastikan yang namanya uzlah itu memang menjauh dari manusia. Ya zaman sekarang itu kan orangnya diam, tangannya ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Di hari di mana mulut mereka terkunci, tapi wa tukallimuna aydihim, tangannya ngomong. Jadi uzlah ini sebenarnya enggak semua ulama, banyak yang enggak setuju uzlah. Tapi kalau kita bergaul memang banyak mudaratnya juga, kayak riya, ghibah, terus diam terhadap amar ma'ruf, diam terhadap perkara mungkar. Wa musaraqati tab'i al akhlaq, bisa saja ada akhlak-akhlak buruknya teman itu nular. Ini ar-radi'ah. Terus wal a'mal al khabisa. Mungkin gue ada yang mau naik. Maaf, Saya nggak pakai mic. Mungkin ada yang mau di ngobrolin. di akhir aja nanti. Di aja. Jelas suara saya gitu. Nggih. Nggih. Wal a'mali al khabisati, karena sudah mau berakhir. Min julasa yasu ila ghairi dzalik. Jadi kalau pergaulannya buruk, tentu ada akhlak-akhlak yang buruk akan menular. Wa amma aksarus salaf. Nah, tapi mayoritas ulama salaf itu 3 generasi setelah Nabi. Ada kholaf, ada salaf. Kalau kholaf ini yang sampai zaman sekarang.
Fadhahabu ila istihbabil mukhalatah. Jadi mayoritas ulama salaf itu mereka berpendapat bahwa kita itu dianjurkan untuk bergaul ke masyarakat, menyampur mukhalatah. Wastiksaril ma'arif, kalau bisa banyak temannya. Ya, kalau introvert dalam kamar tok ya nggak punya teman. Wal ikhwani wat ta'aluf, kemudian perbanyak saudara, perbanyak kenalan, wat tahabbub, biar menjalin rasa solidaritas, saling senang, ilal mu'minin, kepada orang-orang mukmin, wal isti'anati bihim fiddin, dengan mereka itu membantu kita dalam hal agama, ta'awunan alal birri wat taqwa, kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa inna fawaidal uzlati al-mutaqaddimati yumkinu nailuha minal mukhalatati bil mujahadati wa mughalabatin nafsi. Jadi termasuk faidah atau hal-hal positif yang diperoleh dari uzlah yang sebelumnya kita bahas tadi, yumkinu nailuha, bisa saja sebenarnya diperoleh minal mukhalatah, ketika kita bergaul dengan orang banyak. Dengan cara apa? Bil mujahadah. Kalau ada orang gibah, kita nahan diri supaya nggak ikut gibah. Wa mughalabatin nafsi, dan mengalahkan hawa nafsu. Itu kan tambah dapat pahala lagi malahan. Wabil jumlah, jadi kesimpulannya, falil mukhalatati fawaid adima. Dalam bergaul kepada masyarakat, gabung, berteman, itu ada faidah yang agung, dapat kemanfaatan yang besar. Tafutu bil uzlah, yang bisa terlewatkan sebab kita menyendiri. Fa in qulta ma hiya fawaidul mukhalatati wad dawa'i ilaiha. Tapi kalau kamu memang mau nanya apa keutamaan orang bergaul dan apa hal-hal yang mendorong kita untuk bergaul ke orang itu apa? Fa'lam, ketahuilah, anna ya ta'lim wa ta'allum. Yang pertama pastinya adalah belajar dan mengajar. Karena nggak mungkin kita uzlah tak mau mengajar, gimana orang nggak ada orang di dalam kamar sendirian, masa mau taklim? Kalau kayak gini saya dalam kamar masih bisa, soalnya masih buka media. Kalau benar-benar putus dari koneksi ya nggak bisa, nggak mau bergaul, nggak mau buka media ya nggak bisa bergaul, nggak bisa belajar. Wan naf'u wal intifa, dan memberikan kemanfaatan dan mengambil kemanfaatan dari orang lain. Ini nggak bisa juga kalau sendirian. Nggak bisa kita memberikan manfaat ke orang lain, ini nggak bisa dapat manfaat dari orang lain. Wat ta'dibu wat ta'addub, nggak bisa kita mendidik seseorang. Kemudian kalau memang bakatnya jadi pendidik, kalau sukanya sendiri ya nggak bisa, ilmunya nggak jalan. Wat ta'addub, dan belajar akhlak. Wal isti'nasu wal inasu, menyenangkan dan disenangkan orang itu juga harus bergaul. Wa nailus thawab, mendapatkan pahala. Wa inalatuhu fil qiyam bil huquq, tentu memperoleh dengan menunaikan hak-hak sesama muslim, kayak kemarin yang sudah diterangkan itu. Au i'tiyadut tawadu, atau membiasakan diri untuk rendah diri. Gitu. Enggak bisa kalau diem sendiri mau tawadhu ke siapa? Awistifadatul tajarub, kemudian mengambil faidah dari pengalaman, min musyahadatil ahwal, dari hal-hal yang terjadi di alam kita ini, wal i'tibari biha, dan mengambil pelajaran. Jadi kita bergaul sama orang ini kan belajar, cari pengalaman. Sikapnya orang ini kan macam-macam, kita pelajari di sana. Famal ilmu ta'allum, satu kali lagi lah. Jadi soalnya nanggung ini, ilmu dan taklim dan mengajarkan, fahuma a'dhamul ibadat fid dunya. Jadi ibadah yang paling agung itu adalah belajar dan mengajar. Ini kitab tasawuf gitu. Sampian yang suka mengkampanyekan al-adab fauqul ilmi, harus belajar ini dulu berarti. Harus lewat ini dulu, fase ini. Jadi ilmu dan taklim itu a'dhamul ibadat fid dunya, termasuk ibadah yang paling agung di dunia. Wala yutasawwaru dzalika illa bil mukhalatah. Tidak bisa kita belajar ilmu, tidak bisa kita mengajarkan tanpa bergaul dengan orang. Wal muhtaj ila ta'allum lima huwa fardun alaihi asin bil uslah.
Ketika kita memang butuh kepada belajar, dan itu pasti wajib, belajar agama itu wajib, maka asin bil uzlah, maka dosa kita malah menyendiri. Sudah butuh belajar malah menyendiri. Wa man kana yaqdiru ala tabarrus fi ulumi syar'i wal akli, barang siapa yang bisa mengarungi belajar, memperdalam ilmu syariat dan punya akal yang sehat, fal uzlatu fi haqqihi qabla ta'allumi ghayatul khusran. Jadi orang yang bisa mempelajari ilmu, butuh belajar ilmu, punya akal bagus, maka uzlah sebelum belajar adalah bentuk kerugian, sing paling rugi. Enggak alim kok mau menyendiri. Walihada qala an-Nakhai, karena itu ada perkataan dari Imam Nakhai dan selainnya, tafaqquh, alim timin sampean nggih. Paham dulu agamanya, summa tazil. Kemudian panjenengan menyendiri tidak masalah. Tidak ngerti agama kok langsung menyendiri, itu sesat. Tafaqquh summa tazil. Jadi belajar agama dulu baru menyendiri. Wa man ni'tazala qabla ta'allum, barang siapa yang menyendiri sebelum belajar, fa huwa fil aksar mudhi'u awqati, maka kebanyakan dia hanya menyia-nyiakan waktunya. Binaumin, ya paling dihabiskan dengan tidur, au fikrin fi hausin, atau merenung terhadap hal-hal yang tak berguna. Kalau enggak alim, wa ghayatuhu ayastaghriqu al-awqat, maka tujuannya dia hanya menyendiri, enggak alim menyendiri. Dia hanya menghabiskan waktu-waktunya bi aurodin, dengan wirid-wiritan tok. Yastau'ibuha wa la yanfakku fi a'malihi bil badan. Sebenarnya hal itu tidak harus menyendiri, amal-amalan seperti itu nggak harus menyendiri. Wal qalbi an anwa'il minal ghurur, sebenarnya itu tipu daya, kata Imam Ghazali. Itu orang pingin nyendiri cuman pingin wiritan, itu sebenarnya minal ghurur, tuh an anwa'in minal ghurur. Wa yakunu fi aksari ahwalihi duhqatan lisyaitan, atau duhqatan lisyaitan. Maka hal itu hanya menjadi guyonan kepada setan nih. Diketawai setan gampangnya, udah nggak ngerti agama, menyendiri, sok-sok ibadah, maka itu duhqatan lisyaitan. Itu hanya menjadi ketawaannya setan. Wa huwa yara nafsahu minal ubad, menganggap dirinya ahli ibadah, padahal itu diketawai setan. Fal ilmu huwa asluddin. Jadi ilmu adalah pokok agama. Jangan menganggap ada yang lebih penting daripada ilmu, kata Imam Ghazali. Ilmu ini nomor satu. Wala khaira fi uzlatil awam. Enggak ada kebaikan bagi orang awam yang beruzlah. Wal juhal, dan orang bodoh. Enggak ada gunanya. Jadi ilmu itu harus sing pertama. Jadi al ilmu faqal adab. Ilmu itu di atas tata krama. Harus ilmu sih. Kalau sampean ilmunya mapan, baru adab faqal ilmi, baru. Wallahu a'lam bishawab. Monggo saya lanjuti lab selanjutnya. Taklim fa fihi sawab. Jadi yang